Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Ibu dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan ringkasan dan analisis dari sebuah artikel ilmiah berjudul Integration of Geospatial Technique and Machine Learning in Land Parcel Prediction yang diterbitkan pada tahun 2025 dalam jurnal Geosystem and Geoenvironment. Artikel ini ditulis oleh Mekanti Haripavan, Syubanis Day, dan Cimakurti Harikamani Chandana. Presentasi ini akan membahas bagaimana teknologi machine learning diintegrasikan dengan teknik geospasial untuk memprediksi perubahan penggunaan lahan, serta implikasi dan hasil penelitian ini terhadap pengelolaan tata ruang dan lingkungan. Latar belakang dari artikel ini dimulai dari perubahan penggunaan lahan atau land use atau land cover akibat urbanisasi dan aktivitas manusia yang merupakan salah satu tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya alam dan tata kelola kota. Pengawasan yang sistematis dan akurat sangat dibutuhkan agar proses mitigasi risiko dan perencanaan pembangunan dapat dilakukan dengan tepat, sasaran, dan berbasis data. Permasalahan dari artikel ini meliputi yang pertama, teknik geospasial tradisional yang seringkali terbatas dalam hal kecepatan analisis dan akurasi prediksi. Yang kedua, kebutuhan akan metode yang mampu memprediksi perubahan lahan secara dinamis dengan memadukan data satelit multitemporal dan kecerdasan buatan. Yang ketiga, tantangan dalam mengintegrasikan fitur geospasial seperti NDVI dan NDWI dengan model prediktif yang robust. Untuk menjawab permasalahan tersebut, artikel ini bertujuan untuk yang pertama, mengembangkan framework prediksi perubahan lahan dengan memanfaatkan Google Earth Engine dan machine learning seperti Random Forest, ARIMA, dan ANN. Yang kedua, memberikan solusi untuk perencanaan tata kota, pertanian, dan konservasi lingkungan di Bima Faram, India. Yang ketiga, berkontribusi terhadap bidang geospasial, terutama di otomatisasi analisis LULC, dan peningkatan akurasi prediksi berbasis cloud computing. Data yang digunakan pada penelitian di atas diantaranya adalah data citra satelit Landsat 8 dari tahun 2014 sampai tahun 2023 dengan resolusi 30 meter yang diperoleh dari Google Earth Engine atau GEE. Kemudian data indeks geospasial NDVI untuk vegetasi dan NDWI untuk perairan. Lalu data vektor yang berupa batas administratif kota Bima Faram. Studi tersebut berlokasi di kota Bima Faram, distrik West Godavari, India, dengan koordinat 16,54 lintang utara dan 81,52 bujur timur. Penelitian tersebut berfokus pada 4 kelas lahan, diantaranya lahan permukiman, lahan kosong, lahan pertanian, dan lahan perairan. Lalu ada pula metodologi machine learning yang digunakan pada penelitian tersebut dapat digolongkan menjadi metode utama dan metode pendukung. Untuk metode utama digunakan model random forest. Alasannya karena random forest ini menghasilkan akurasi tertinggi dibandingkan algoritma lain seperti SVM, CRT, dan ANN dalam studi literatur sebelumnya. Kemudian model ini juga efisien menangani data geospasial kompleks dengan banyak fitur seperti citra satelit, NDVI, dan NDWI. Kemudian untuk metode pendukung sendiri itu ada 2 model yang digunakan. Yang pertama ada model ARIMA. Model ini digunakan untuk prediksi perubahan lahan berbasis deret waktu atau time series forecasting. Kemudian ARIMA juga digunakan untuk memprediksi tren area per kelas untuk tahun-tahun mendatang. Lalu yang kedua adalah model Artificial Neural Networks atau ANN. Khususnya MLP regressor atau multi-layer perceptor ini dipakai untuk memodelkan hubungan non-linear antara variabel. Kemudian untuk evaluasi pada model ini digunakan mean squared error atau MSE. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah analisis. Yang pertama adalah pengolahan data, yaitu filter citra Landsat 8 berdasarkan tutupan awan kurang dari 1% dan periode waktu. Lalu ada hitung NDVI atau NDWI menggunakan GEE. Yang kedua ada pelatihan model, yaitu pembagian data 80% latih dan 20% uji. Ada fitur input, band spektral dari rentang B2 sampai B7,
NDVI, dan NDWI. Lalu ada yang ketiga, evaluasi model, metrik, overall akurasi, kappa koefisien, dan confusion matrix. Lalu ada visualisasi hasil dengan peta, tematik, dan grafik tren. Lalu yang keempat, ada prediksi, yaitu proyeksi perubahan lahan hingga 2024 menggunakan ARIMA dan ANM. Lalu ada hasil dan evaluasi. Temuan utama, urbanisasi, lahan pemukiman meningkat 500.994,74 hektar pada tahun 2014 sampai 2023. Lalu ada degradasi vegetasi, yaitu penurunan 15% akibat alih fungsi lahan. Yang ketiga ada akurasi tertinggi, random forest, yaitu mencapai 79,13%, diikuti SVM 75,2% dan CART 70,8%. Lalu ada keterbatasan, yaitu ketergantungan pada kualitas citra satelit atau gangguan awan. Yang kedua ada model ARIMA kurang adaptif untuk perubahan spasial skala kecil. Kesimpulan, integrasi Google Earth Engine dan Machine Learning berhasil memprediksi perubahan lahan dengan akurasi tinggi, termasuk untuk klasifikasi multikelas. Implikasi, alat pendukung keputusan untuk pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang, potensi replikasi di wilayah lain dengan modifikasi data lokal. Selanjutnya, tinjauan kritis dan refleksi pribadi, kelebihan artikel, pendekatan komprehensif dari akuisisi data hingga validasi model. Open source memungkinkan reproduktibilitas. Kekurangan artikel tidak membahas bias data musim hujan versus kemarau. Kemudian, belum menguji model deep learning CNN untuk klasifikasi citra. Pertanyaan lanjutan, bagaimana meningkatkan generalisasi model untuk wilayah dengan tutupan awan tinggi? Apakah integrasi dengan data sosial ekonomi bisa memperkaya analisis? Refleksi, artikel ini menjadi contoh bagus penerapan AI di geospasial, tetapi perlu ekspansi ke teknik explainable AI untuk interpretasi hasil. Sekian presentasi kami dari kelompok 11. Jika ada salah kata, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sekian, terima kasih.